Baik, selamat malam. Selamat malam ya Mbak Cynthia, selamat datang. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik. Gak baik dong. Saya lagi sakit. Iya. Lagi Makanya demam. pakai masker ya. Betul, saya lagi demam, flu, batuk. Gila banget. Rasanya hari ini overwhelming banget. Iya, oke. Jadi kabarnya Mbak Cynthia sedang tidak baik-baik saja ya berarti ya. Betul. Tapi terima kasih banyak loh sudah meluangkan waktu buat kesini. Oke. Bisa ceritakan sedikit nggak tentang latar belakang pekerjaan atau aktivitas Mbak Cynthia saat ini? Jadi aku waktu itu kerjanya di perusahaan papaku. Nah, di perusahaan papaku aku jadi asisten direktur, yang mana direkturnya itu papaku sendiri. Nah, di situ aku ngebantuin untuk masukin data, like surat-surat impor sama ekspor. Terus sama aku juga membantu di di bidang lapangannya juga. Jadi jadi waktu itu kan ada yang kadang itu ekspor PAO itu limbahnya minyak sawit. Iya. Nah, itu akan diekspor ke Korea dan itu butuh inspeksi dari pihak bea cukai. Bea cukai. Iya. Dan setiap mau nyegel itu aku ikut bantu, ikut ngecek, ikut ngambilkan sampelnya. Iya. Oke, itu saja. Nah, terus selain itu aku juga jadi staf keuangan. Aku ngatur cash flow kantor sama bener sih, cash flow kantor aja. Iya, gitu ya. Baik. Baik, wawancara ini tuh dilakukan untuk posisi asisten direktur. Kami ingin mengetahui pengalaman Mbak Cynthia melalui beberapa pertanyaan. Apakah Mbak Cynthia siap? Siap. Oke, baik. Baik, yang pertama bisa diceritakan pengalaman ketika Mbak Cynthia ini harus mengalami situasi yang sulit. Situasi sulitnya ini kayak gimana? Kayak seperti Mbak Cynthia itu ada pekerjaan yang keteteran, gitu-gitu. Kalau pekerjaan yang keteteran biasanya aku ikut nge-backup. Aku nge-backup karyawan yang belum bisa atau belum menguasai, dan ngarahkan mereka, ini loh, ini tuh gini, kamu itu harus harus login dulu ke CISA. Setelah kamu login ke CISA, kamu lihat ini tuh dokumen impor atau ekspor. Nah, setelah kamu lihat, kamu input semua itu yang apa mereka butuhkan, kayak gross weight, net weight-nya, nama barangnya, terus harganya berapa, itu mereka semua harus dicantumin. Terus kalau apalagi ya, keuangan nggak harus aku ceritakan kan. Iya. Keuangan Iya, aman aja. Oke, berarti ketika Mbak Cynthia ini mengalami masa sulit berarti ikut nge-backup. betul Iya. karena mau tidak mau kita yang bisa harus gercep. Iya, benar. Biar tepat waktu ya. Betul, itu kayak beda satu hari. Misal kontainer ya, untuk kontainer itu kita itu nyewa itu per hari, dan perharinya itu sekitar 600 ribuan, 400. Ya Allah. Jadi lewat 1 detik aja dari hari yang sebelumnya kita bayar double. Dan itu semua kita yang harus nanggung, bukan klien. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana nih Mbak Cynthia tuh memotivasi diri sendiri dan anggota tim yang kurang bersemangat?
kalau diri sendiri ya, Iya. yang pertama pastinya uang. Iya. Karena dari uang kita bisa beli apa yang kita mau, apalagi hobiku itu pribadi tergolong cukup tinggi untuk membeli peralatannya. Oh. Terus kalau untuk karyawan gimana ya, kayak udah sabar ya, ini kerjaan, ini kerja, ini namanya kerja, kayak kasih pengertian lah ke mereka, bisa kok. Iya. Berarti diyakinkan ya. Iya, Oke, baik. biasanya kan karyawan kan suka minder itu gara-gara mereka sering bikin salah kan. Iya, benar. Nah itu kayak nggak apa-apa, namanya juga kamu masih newbie di sini, masih baru di sini, baru dengan segala yang ada di sini. Kecuali yang memang kita ngambil karyawan yang udah berpengalaman. Di kantor tuh ada 2 yang urus dokumen-dokumen, itu ada 2 yang udah berpengalaman, 3 termasuk saya, dan 1 yang masih benar-benar baru, bahkan Word pun dia masih gagap. Nah di situ job desk-nya dia itu cuma bikin surat-surat kuasa, LOI dan sebagainya. Oke, baik. Selanjutnya ya Mbak Cynthia bisa ceritakan nggak ketika Mbak Cynthia ini harus membuat keputusan penting dengan waktu yang sangat terbatas? Keputusan penting ya? Iya. Apa ya keputusan penting yang harus aku iniin kemarin tuh? Agak bingung sebenarnya. Iya, nggak apa-apa. Santai aja. Oh mungkin waktu ini, aduh keuangan ini kita bahasnya. Oh iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi waktu itu ke kas kantor tuh sempet saking banyaknya orderan kan harus ada banyak juga kita yang keluar untuk sementara itu. Nah itu kita sempet kekurangan dana untuk masukin kontainer ke dalam kapal, ke dalam pelabuhan. Itu kita bingung minta ampun. Jadi di situ mau nggak mau aku harus cari pinjaman secepat mungkin. Gimana caranya? Itu kan waktu kita ngelebur juga ya. Udah jam 9 waktu itu. Kita mikir-mikir, aduh gimana ya? Belum nanti ada problem-problem kan. Nah itu aku cepet-cepet cari kredit, narik kredit. Nah narik kredit langsung kita bayar. Dan akhirnya kontennya masuk. Terus ada lagi satu masalah konten juga. Kontainer itu kan ada nomornya ya? Iya. OOLU bla bla bla. Nah itu tuh pernah aku sendiri, ini kesalahanku dan ini bodoh banget. Itu nomor kontainer yang harusnya awalnya CAIU jadi CIAU atau sebaliknya. Iya. Nah itu kita bingung. Satu kontainer stuck, gak bisa masuk, gak bisa keluar. Mau nambah, aduh kayaknya jangan, kita harus ngurangin resiko sebanyak mungkin. Mbak Cynthia bisa minum dulu, nggak apa-apa. Ya nanti aja, ini bukan minum gitu. Harus ngurangin resiko sebaik mungkin. Akhirnya kita langsung ke perusahaannya. Waktu itu kontainernya punya GDS, Gunawan Genjaya Steel di Margomulyo. Kita langsung ke sana, langsung ke kantor. Gimana Pak, ini gininya? Terus nggak apa-apa, pelan-pelan Mbak Cynthia. Tidak apa-apa, santai saja. Udah di kantor, kita ngomong sama waktu itu bapak, aku lupa lagi namanya bapak siapa. Beliau udah senior lama, berapa belas tahun yang lalu. Udah berapa belas tahun di Gunawan Genjaya Steel gitu. Nah itu kita nyari solusi, kayak ini gimana kalau diubah dari ininya langsung, dari satu dokumen yang sama gitu. Oh nggak bisa, udah dicoba lagi, coba di reset lagi. Biasanya emang sistemnya yang error. Setelah di reset gak bisa. Akhirnya kita bikin dokumen baru untuk satu kontainer yang salah itu. Akhirnya
waktu dicek di ini di sistem Pelindo Ya. langsung bisa masuk itu loh kan bilang ya Allah. Berarti masalah tersebut bisa terselesaikan ya? Iya pasti ada jalannya. Iya, pasti ada. Itu di handle Mbak Cynthia sendiri apa sama karyawan yang lain? Waktu itu aku dibantu sama yang namanya Mbak Putri, sama direkturnya juga ikut turun karena nggak mungkin ya direkturnya kan bapakku, nggak mungkin aku ditinggal pulang kan. Iya. Ya. Nah, bertiga ke GDS dan nyoba menyelesaikan masalah itu tadi. Baik. Kalau bilang keputusannya sangat bagus sekali ya Mbak Cynthia. Oke, selanjutnya nih Mbak Cynthia, bagaimana nih Mbak Cynthia menyampaikan kritik atau saran kepada bawahan tanpa menyinggung bawahan tersebut? Kalau sama bawahan sama itu kan ya udah dekat, sering ya curhat, sering cerita mau makan jalan bareng gitu ya, kayak cerita aja kayak kamu tuh kurang ini loh, pelan-pelan kita kasih tahu biar nggak nyinggung perasaannya mereka juga. Kurang ini loh, kamu itu kurang gesit, kalau ada begini harusnya kamu itu gini, kalau ada begitu harusnya gitu. Terus ini mostly aku apa ya, bukan komplain, ngomongnya ya ke yang satu anak buah yang kurang bisa apa-apa tadi. Nah itu aku selalu ingatkan ya, kamu itu ini dititeni, diingat-ingat ini stepnya itu gimana aja, kita dapatnya dokumen ini, oh berarti aku harus siapkan ini, aku harus ngecek dokumen misal dari importir ya, dari pihak eksportirnya yang di Cina misalnya, di Cina oh kita dapat COO, kita dapat packing list, kita dapat invoice, kita harus cocokkan itu. Nah terus habis itu bikin surat kuasa untuk ngambil DO di shipping line. Oke, baik. Nah surat kuasa buat ngambil DO di shipping line, habis itu baru kita bisa serahkan ini semua. Ketika udah siap untuk di input, kita kasihkan ke yang bagian input. Yang dimana waktu itu mainly itu Pak Haris namanya yang satu lagi Mbak Putri lagi. Nah habis itu setelah diserahkan ke mereka, baru yang pihak lapangan yang jalan. Karena ini cuma impor biasa dan ekspor biasa, aku sama papaku nggak perlu ikut turun tangan. Mereka udah bisa sendiri, udah biasa, dan mereka udah digaji untuk itu kan. Ya, benar. Ya, baik. Selanjutnya nih Mbak, bisa diceritakan pengalaman ketika komunikasi buruk dan itu bisa menyebabkan masalah. Komunikasi buruk? Oh, sempat. Waktu itu yang namanya Mbak Putri ini kan sempat melahirkan kemarin ya. Nah itu beliau suka pulang pergi sendiri, terus suka telat masuk. Tadi apa pertanyaannya, aku lupa. Ketika komunikasi buruk itu menyebabkan masalah. Oke. Komunikasi buruk bikin masalah. Nah dengan itu kan kita mikir, kenapa kamu kok kayak gitu, apa kamu udah pengen berhenti aja di sini gitu. Oh enggak, aku ini akan ada anak di rumah, anakku itu rewel, dia sakit dan bla 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 gitu. Akhirnya oh ya udah, gimana nih solusinya, mau nggak kamu semi work from home tapi kamu tetap dibutuhkan, kalau kita butuh kamu datang. Oh ya boleh Pak. Akhirnya kita belikan laptop yang khusus untuk kerja doang. Jadi cuma buat nge-prom dan bikin dokumen. Terus habis itu si bapaknya yang itu tadi kita ngobrol,
Pak, ini gimana? Awal perjanjian kan cuman input PIB doang. Kenapa sekarang kok Bapak suka nyuruhin karyawan buat ngambil KDO lah, terus nyuruh kesinilah, nyuruh kesitulah. Oke, Bapak ikut menggaji, tapi memang gajinya itu apakah full sampai Bapak menyuruh karyawan buat keluar dari kantor, sedangkan mereka bukan job desk-nya mereka ada sendiri untuk divisi itu. Akhirnya oke, ya udah, saya ambil jalan tengahnya. Kita ambil jalan tengahnya. Bapak mau berhenti begitu atau kita cut off dengan Bapak? Kalau masih jalan damai nggak mau, kita harus cut off. Nah, akhirnya kita cut off karena waktu kita kasih kesempatan ke beliau nggak mengindahkan kesempatan itu. Beliau tetap nyuruh gini kerjakan, tak kasih bayaran. Oh, nggak gitu, nggak bisa gitu. Baik, selanjutnya gimana nih, ceritakan saat Mbak Cynthia tuh harus mengejar target yang ambisius. Kejar target ya? Iya. Selama aku kerja ya, kayak kalau ngejar target itu nggak ada. Karena apa ya? Pertama itu diurus sama direkturnya sendiri. Direkturnya itu sekaligus jadi manajer. Jadi papaku kurang percaya sama orang-orang. Jadi dia sendiri yang handle. Udah, aku aja yang cari klien. Nah, waktu itu dan hal itu ya memang udah bagus, perusahaan jalan dengan mulus, nggak ada kendala sama sekali, nggak ada ini yang membludak, permintaan yang membludak, order yang membludak, tapi juga tidak kekurangan. Mungkin kekurangan di bulan-bulan tertentu, bulan-bulan kosong, atau waktu pemerintah merubah peraturan untuk ekspor impor. Nah, itu baru kadang sepi, kayak cuman satu orderan atau 2 orderan gitu. Selanjutnya nih Mbak Cynthia, bisa diceritakan apa strategi Mbak Cynthia tuh agar tim itu tetap fokus pada pekerjaannya? Nah, kalau timku ya, itu mereka pokoknya dikasih istirahat aja. Kayak udah, kalian nggak apa-apa kalau udah jam istirahat waktu zuhur sampai jam 1 kan. Pokoknya kapanpun itu, pokoknya waktu azan itu bel buat mereka off sejenak dari komputer, dari pekerjaan, untuk melaksanakan ibadah dan juga makan. Kamu tuh tenaga, mereka bukan robot ya. Terus sama waktu di kantor itu kan kadang ada ya kantor yang nggak boleh, kamu nggak boleh makan selama ada di kantor. Ada peraturannya? Ada, tapi untuk di kantorku udah boleh kamu makan di kantor, pokoknya kamu nggak berantakan. Kamu boleh bawa makanan ke ruangan asalkan dibersihkan. Sudah sih, kalau karyawan, kalau teman-temanku ya gitu semua. Udah. Berarti sejauh ini karyawan tidak pernah seperti tidak fokus gitu ya? Kalau nggak fokus paling masalah anak ya. Dan itu iya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, baik, benar. Oke, selanjutnya nih Mbak Cynthia, pernahkah Mbak Cynthia tuh mengusulkan ide baru untuk memperbaiki sistem kerja? Ini aku mau jawab singkat aja. Di finance-nya, aku minta untuk jangan terlalu banyak ngeluarin uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Misal ada mau beli apa gitu ya, ATK, tapi ATK-nya masih ada 10, masih ada 1 lusin
di stoknya, atau masih ada 5 lah, kayaknya nggak perlu beli deh, apalagi ATK itu kan long last ya. Iya, benar. Jangkanya lama banget. Pulpen aja kalau kita pakai bakal sebulan lebih, 2 bulan lebih. Mostly tinta kan kita pakainya ngeprint seperti itu. Bagaimana selanjutnya ya Mbak Cynthia, maaf. Bagaimana reaksi atasan dan hasilnya dari ide barunya Mbak Cynthia itu, gimana reaksi atasannya? Awalnya bapakku nggak tahu. Iya. Oh ternyata begini. Ya udah, bapakku ACC aja apa yang aku ngomongin. Ya udah ACC, kamu potong untuk pengeluaran ATK dalam 1 bulannya. Kamu hitung aja kira-kira itu bakalan habisnya itu seberapa, jangan sampai over budgeting. Terus udah Oke. Mungkin Mbak Cynthia mau minum dulu, kita lanjut ya Mbak ya. Baik, selanjutnya itu bisa diceritakan ketika kebijakan organisasi itu berubah secara mendadak. Misalnya kebijakan organisasi iya, berubah secara mendadak, kayaknya nggak ada ya. Saya rasa nggak ada ya. Dari dulu sampai sekarang ya sama terus, kecuali Sama. yang aku ngubah cash flow itu, untuk nge-cut cash flow yang aku rasa ngebludak itu. Untuk lain itu nggak ada tuh. nggak ada ya. Nggak ada. Berarti dari awal Mbak Cynthia bekerja itu tetap kebijakannya. Betul, tetap. Karyawan berangkat jam segitu, berapa nyampe di kantor jam 8, pulangnya jam 4. Pulangnya jam 4. Baik. Dan waktu siang pokoknya ada bel alami ya, dan mereka Iya. bisa istirahat, pokoknya kembali jam 1. Oke, baik. Sangat bagus. Nih Mbak Cynthia, apa langkah Mbak Cynthia sendiri agar tim tetap produktif? Itu produktif ya, ngasih mereka semangat ya, jelas kan. Iya, motivasi ya. Ngasih motivasi ya. Kalau kita kasih perandaian, kalau misalkan di bulan ini kalian bagus kerjanya, kita dapat banyak, kalian dapat bonus ya sekian persen, Reward ya. iya, kita kasih reward biar mereka semangat terus. Baik, sangat bagus. Oke, selanjutnya bisa diceritakan Mbak Cynthia ketika menemukan masalah atau kendala ketika karyawan tuh membuat gaduh di kantor, misalnya karyawan membuat gaduh di kantor sehingga menemukan masalah atau kendala, gimana tanggapannya Mbak Cynthia? Aku ada teringat sesuatu ini. Oke, baik. Waktu itu Mbak Putri dengan problem yang tadi yang tentang anaknya tadi, sampai dia telat masuk kantor, terus habis itu tektok terus. Nah itu bikin kayak mulainya mulai iri, dia kok boleh segitu tapi gajinya tetap, kalau aku kok aku udah rajin udah gini, tapi kalau nggak ada apa namanya, nggak ada bonusan ya nggak dapat bonus juga. Terus akhirnya di situ kita tegur Mbak Putrinya, dan akhirnya dapat solusi tadi. Tapi gajinya agak kita turunkan. Diturunkan. Karena dia nggak, kan udah ada suami ya, udah ada suami, anak, jadi kami rasa harusnya suaminya udah cukup untuk membackup ke potongan yang kita potong tadi, karena itu ya lumayan kecil juga, berapa ratus aja. Berarti gaduhnya itu cekcoknya berarti? Ya, Sempat cocok. Oke, baik. Yang terakhir nih Mbak Cynthia, apa langkah Mbak Cynthia untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kayak Cocok tadi ya, ya. menurut Mbak Cynthia itu harus apa sih meredamkan? Ya, satu sisi meredam Ya. untuk ke karyawan yang iri tadi.
Nah, satu sisi itu kita tegur Mbak Putri tuh. Oh iya, tadi sudah disebutkan. Iya. Eh, Sepertinya wawancara kita sudah selesai Mbak Cynthia ya. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini untuk melamar pekerjaan. Apabila Mbak Cynthia ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktu untuk kesini. Semoga Mbak Cynthia cepat sembuh. Amin. Oke. Baik, kita selesaikan ya Mbak Cynthia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.